Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Di sini, setelah mempelajari apa itu random variable, apa itu distribusi probabilitas, kita akan mempelajari sesuatu yang sangat penting ya, yaitu kita akan membahas apa itu yang kita sebut sebagai nilai harap, expected value atau mean, dan variansi. Nah, ya kemarin kita sudah membahas random variable, distribusi probabilitas diskrit, distribusi probabilitas kontinu, distribusi empiris. Kita akan selanjutnya membahas expected value ya, atau mean dan variansi. Jadi kalau kita sudah meninjau distribusi probabilitas, meninjau random variable, kita kan bingung. Jadi gimana cara menilainya gitu? Gimana cara kita memberikan intuisinya gitu, atau mengartikan distribusi probabilitas itu? Salah satunya kita gunakan mean. Mean itu menunjukkan keterpusatan atau di mana distribusi probabilitas terpusat nilainya. Nah, yang perlu ditekankan, mean itu tidak harus merupakan kejadian yang mungkin dari suatu eksperimen ya. Ini definisinya. Kalau diskrit ya, mu x kita lambangkan dengan menggunakan mu ya. U ini U Yunani, kita sebut mu. Itu sama dengan expected value dari x. Ini adalah fungsi expected value ya, yang mana adalah itu jumlah dari atau sigma x fx, x dikali fx. Bila diskrit, kalau kontinu ya kita integralkan saja ya, dari negatif tak hingga sampai tak hingga dari x dikali fx dx. Seperti itu. Contohnya kalau kita tinjau kasus data center, kita mempunyai x dan fx seperti itu, 0, 0,001, untuk x1, fx-nya 0,027 dan seterusnya. Maka mean dari distribusi probabilitas tersebut adalah dikaliin aja satu-satu ini, lalu dijumlahkan ya. Jadi 0 dikali 0,001 ditambah 1 dikali 0,027 ditambah 2 dikali 0,243 ditambah 3 dikali 0,729. Yang mana hasilnya adalah sama dengan 2,7 ya. Nah, 2,7 ini bukanlah suatu nilai yang mungkin dari data center ya. Data center gak mungkin yang nyalanya 2,7 dong. Nah, ini cuma menunjukkan berapa nilainya saja ya. Nilai dari mean itu, pusatnya distribusi tersebut. Ya. Kalau kita tinjau kasus akses video streaming, ya kita integralkan, sebenarnya dia adalah kontinu, namun kita dekati dengan diskrit karena kita sudah buat interval, yaitu jumlah dari xi dikali pi ya. Kita kalikan semua ini dan seterusnya. Nah, akhirnya kita dapatkan mean-nya itu adalah 0,896 mbps, megabyte per second ya. Nah, selain dari mean yang menunjukkan probabilitas yang terpusatnya di mana, namun kalau kita lihat gambar ini, bisa jadi dia dibilang terpusat di misalkan 0,896 tadi, bisa jadi dia melebar dari 0 sampai 3 megabyte per second, bisa jadi dia mengerucut cuma dari misalkan 0,4 sampai 1,2 megabyte per second. Nah, jadi kita dengan informasi mean itu masih kurang gitu, karakteristik penyebaran distribusi. Jadi kita baru tahu pusatnya saja, namun ke kiri ke kanannya, lebarnya itu nggak tahu. Nah, inilah yang disebut sebagai variansi ya, sigma kuadrat, atau ya sigma kuadrat variansi, atau sigma sebagai standar deviasi. Nah, inilah, nah kegunaannya ya tadi untuk mengukur seberapa lebar distribusi kita ini.
Nah, ini cara menghitungnya. Misalkan X adalah random variable dengan distribusi probabilitas Fx dan min mu X. Nah, variansi itu adalah sigma X kuadrat sama dengan momen kedua ya. Kalau disebutnya ini adalah momen kedua dari X gitu. Atau ya kita lihat X dikurangin mu X kuadrat dikali Fx. Expected value dari X negatif mu dikuadratkan. Itulah yang disebut dengan variansi. Ya. Ini variansi kalau kita akarkan, tadi ada kuadratnya, sigma kuadrat. Nah, kalau sigmanya saja kita sebut sebagai standar deviasi ya. Atau simpangan baku kalau kita sering mendengarnya ya. Standar deviasi, simpangan baku, variansi sebenarnya itu adalah nilai yang sama. Contohnya, kalau kita tinjau kasus data center, mu-nya 2,7. Ya udah kita hitung aja jumlah dari X dikurangin 2,7 atau mu-nya X dikurangin mu kuadrat dikali Fx. Ya, kita tulis lagi di sini X Fx. Nilai X-nya 0, Fx-nya 0,001, X-nya 1, Fx-nya 0,027, X-nya 2, Fx-nya 0,243, X-nya 3, Fx-nya 0,729 ya. Kita hitung negatif 2,7, jadi karena X-nya 0 dikali 0,001 tambah 1 dikurangin 2,7 yaitu negatif 1,7 dikuadratkan dikali 0,027 dan seterusnya. Kita dapatkan variansinya 0,27 ya. Nah, kalau tadi caranya panjang, nah ini cara menghitung lebih mudahnya. Sigma X kuadrat itu sama dengan expected value dari X kuadrat, atau ini itu sama dengan sigma X kuadrat Fx gitu ya. Ini X kecil ya maksudnya. Sigma X kuadrat Fx dikurangin mu X kuadrat. Ini buktinya, kita turunkan saja. Kita hitung secara matematically bisa ditemukan ya. Jadi dapatkan hasilnya sama dengan penurunan-penurunan sederhana. Nah, kita pakai teorema ini coba menghitung lagi yang tadi. Kalau tadi kita hitung negatif 2,7 kuadrat kali 0,01 dan seterusnya. Nah, ini kita hitung langsung 0 kuadrat dikali 0,001 ditambah 1 dikali 0,027 ditambah 2 dikali 2 kuadrat dikali 0,243 dan seterusnya dikurangin 2,7 kuadrat ya, min kuadrat. Dapat hasilnya sama 0,27. Nah, ini bisa kita gunakan juga untuk menghitung kasus akses video streaming. Ya, ini kita hitung di sebelahnya harusnya ada PI XI kuadrat ya. Kita kuadratkan XI-nya. Nah, ini kita dapatkan nilai-nilainya, kita jumlahkan semua. Lalu kita kurangi dengan mu kuadrat, min kita. Ya, dapat hasilnya 0,719. Ini satuannya megabyte per second kuadrat. Seperti itu. Ini dua yang paling penting ya. Dua parameter paling penting, yaitu min dan variansi.